di satu fase, jangan puas di satu step, jangan puas di satu satu level ya. Kita harus menuju ke level-level berikutnya karena kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang levelnya kalau dibandingkan dengan kita itu mungkin masih sangat jauh gitu kan. Dari kecemasan jauhnya level kita, kita akan berpikir untuk menjadi lebih baik. Minimal ya, apa aja sih yang perlu kita lakuin ya. Pertama, kita harus jadi manusia kuat. Harus kuat semuanya, ilmunya kuat, imannya kuat, amalnya kuat, doanya kuat, ikhtiarnya kuat. Harus jadi manusia kuat. Nah, ketika kita sudah menjadi kuat, kita akan mampu untuk menguatkan diri kita sendiri, lingkungan kita, masyarakat. Jadi harus bisa kuat bareng, jangan pernah lemah bareng. Harus bisa menang bareng, jangan pernah kalah bareng. Harus bisa bangkit bareng, jangan pernah ambruk bareng gitu ya. Yang pertama. Kemudian next, setelah kita kuat dan sama-sama kuat ya, semua semua usia atau semua usia atau semua jenis gimana sih ngomongnya, intinya step kedua ini aku butuh atau kita atau fase hijrah kita ini harus dibarengi dengan menaikkan prestasi, ya kan? Prestasi kita semakin hari harus semakin bagus. Skill kita harus nambah. Ya kan, project-project kita harus lebih banyak lagi setiap harinya. Jangan berhenti di satu project, jangan berhenti di satu spot ya. Jadi kalau kita sudah kuat iman tadi yang udah kuat, kemudian ditambah lagi dengan skill, ditambah dengan project, ditambah dengan action ya, maka gerakan hijrah ini enggak cuman jadi tren yang usianya hanya setahun 2 tahun. Gerakan hijrah ini bukan hanya hore doang gitu, yang benar-benar setiap pribadi, masyarakat, bangsa ini benar-benar ngerasain secara substantif hijrah itu apa gitu. Setelah kita kuat, kita punya karya, kita punya project bareng-bareng, dan semua project itu sangat dinantikan oleh bangsa. Teman-teman ada yang punya project di ekonomi, menaikkan kesejahteraan, punya terobosan-terobosan ekonomi, punya project sosial, punya project lingkungan, punya project sains, punya project, semua teman-teman ini Minds itu tambang. Yang hadir di sini ada yang di informatika, ada yang di komunikasi, ada yang di apapun. Harus punya project yang diarahkan untuk meninggikan kalimah Allah. Harus punya activity yang diarahkan untuk memperbaiki umat. Semuanya. Itu dokter, pegawai negeri, petani, nelayan, apapun itu. Nah, setelah teman-teman punya karya, punya project ya, punya kekuatan yang lebih, maka insya Allah teman-teman akan jadi solusinya umat. Umat butuh meningkatkan perekonomian, oh kita punya ahlinya. Umat butuh meningkatkan kesehatan, oh kita punya ahlinya. Umat butuh kekuatan politik, oh kita punya kantongnya. Umat butuh pendidikan yang kualitasnya bagus dan merata, oh kita punya. Ya ini kayak awalnya mungkin mimpi kita, awalnya mungkin kecemasan kita, hanya keinginan, tapi kalau kita bergerak menuju ke sana, semua kebutuhan umat
ada di diri kita, di tangan kita, di project kita, di skill kita, ya kan? Jadi teman-teman, jadilah solusi, jangan jadi masalah. Kalau teman-teman hijrahnya sudah di level solusi, itu keren banget. Karena aku pengen cerita nih tentang solusi ini ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah berhijrah, tapi dia menemukan banyak sekali kesulitan sehingga dia kalah dengan kesulitannya, dia kalah dengan ujiannya, dia kalah dengan berbagai ujiannya gitu. Aku kasih contoh sahabat yang hijrah, kemudian ujiannya sangat besar, tapi dia bisa jadi solusi untuk dirinya dan umat sekaligus. Abu Jandal, bukan Abu Janda. Abu Jandal, ya. Beliau putra kesayangan tokoh Quraisy, sangat dicinta sama ayahnya, kompak banget sama ayahnya. Beliau ganteng, kemudian tokoh, kemudian kaya, kemudian pokoknya inilah ya Abu Jandal mah. Kalau di kalangan muda-mudinya Quraisy mah wanted banget lah gitu. Nah, suatu hari Abu Jandal ini memutuskan untuk hijrah, dan yang pasti kalau dia hijrah itu konsekuensinya berat banget. Ayah yang paling dia sayang pasti akan ngusir, bukan hanya ngusir ya. Dan ternyata bener ya, kejadiannya memang ngeri banget gitu. Dia sudah rela, bismillah aku rela ninggalin ayah, harta, bahkan negeri, lari menuju Madinah. Aslamtu nafsi, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan Rasulullah. Dia orang kaya, terhormat, pokoknya dia udah settle banget lah kehidupannya. Dia lepasin semua, dia menuju ke Madinah. Nah, pas sudah di Madinah, ternyata dia dikejar oleh ayah dan gengnya. Dikejar sampai bertemulah Rasul, Abu Jandal dan geng Quraisy. Abu Jandal mengatakan, "Ya Rasulullah, aku rela meninggalkan keluarga, harta, kenyamanan, kenikmatan. Aku lari dari Mekah menuju Madinah. Terimalah aku." Kemudian sang ayah bilang, "Ya Rasulullah, kamu sudah menandatangani sebuah perjanjian. Kalau ada yang lari dari Makkah ke Madinah harus dikembalikan kepada kami." Dan Rasul memang sudah menandatangani perjanjian itu ya. Jadi Abu Jandal ngerasa sangat sedih, kecewa mungkin ya, sudah jauh dari Mekah lari ke Madinah, ternyata dikembalikan kepada keluarganya. Karena Rasul sudah menandatangani perjanjian itu dan Rasul tidak pernah ingkar janji. "Ya Abu Jandal gitu ya, aku sudah menandatangani perjanjian bahwa yang lari dari Makkah ke Madinah akan dikembalikan kepada keluarganya." Ini ya, kebayang Abu Jandal pasti ketika pulang udah dapat siksaan, dapat hukuman, dan benar dibawa pulang oleh ayahnya, dikurung ya, seorang Abu Jandal yang keren gitu kan, di penjara oleh ayahnya sendiri. Dan dia mikir gitu, kalau dia hanya menangis, kalau dia hanya menyesal, ini Rasul gimana ya? Aku sudah lari dan tidak dilindungi. Ini Allah gimana ya? Aku sudah rela melepas semuanya, tapi aku nggak dikasih jaminan keamanan, kenyamanan, kemakmuran, nggak ada. Orang hijrah itu nggak ada jaminan keamanan, kenyamanan, kemakmuran, nggak ada. Dia harus fight. Dia harus berjuang sendiri. Dia harus membuktikan kepada Allah bahwa hijrahnya adalah hijrah orang-orang yang fight. Akhirnya dia berkontemplasi, dia berpikir bahwa hijrah aku nggak boleh di satu level ini, nggak boleh di satu step, aku harus melakukan step berikutnya, aku harus lebih kuat.
Aku harus lebih strategis, aku harus lebih speed, aku harus punya program. Itu ya yang aku bilang, aku harus punya program, nggak boleh aku cuma jadi tawanan hijrah doang. Karena rata-rata teman-teman yang masih dalam kesulitan proses hijrah, mereka statusnya hanya jadi tawanan hijrah. Artinya mereka belum benar-benar melepas kesulitan dalam proses hijrahnya. Nah, Abu Jandal merencanakan melarikan diri, ya kan, karena dia di penjara. Dia bekerja sama dengan ada geng dia ya yang menolong Abu Jandal. Abu Jandal ditolong, kemudian dia lari. Dia larinya sudah nggak ke Madinah lagi, karena Madinah sudah kalau dia lari ke Madinah dia bakal dibalikin lagi ke Mekah. Akhirnya Abu Jandal kemana coba? Di sebuah wilayah jalur lalu lintas perdagangan Quraisy, karena dia punya program gitu. Nah, apa yang dia lakukan di jalur lalu lintas Quraisy itu, setiap karavan dagang, terutama karavan orang pembesar Quraisy yang pernah merampas harta orang-orang yang hijrah. Jadi orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah itu hartanya dirampas, rumahnya, perdagangannya, segala macam semuanya, ternaknya semuanya dirampas. Nah itu dibisnisin lagi, dikomersilkan ya, dan dikomersilkan dipimpin oleh Abu Sufyan atau siapa ya, banyak ya. Intinya tokoh-tokoh dagang itu setiap berdagang melewati jalur itu, dan Abu Jandal and the gang menjadi qot otorik menjadi apa ya, karena gini, karena memang harta yang mereka bawa itu adalah harta orang Islam yang dirampas. Jadi Abu Jandal punya proyek untuk merampas kembali harta orang-orang dan mengembalikan ke Madinah gitu. Seperti itu, akhirnya jalur perdagangan orang Quraisy nggak aman gara-gara Abu Jandal. Semakin hari semakin meresahkan, semakin hari semakin merugikan. Yang akhirnya orang-orang Quraisy bilang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, itu Abu Jandal merusak jalur perdagangan kami, dia merampok. Kata Rasul, aku nggak ada urusan sama Abu Jandal. Itu keren. Kalau menurut aku itu keren banget gitu kan. Aku nggak ada urusan. Abu Jandal terakhir lari ke sini, kabur ke sini, kamu ambil. Setelah itu aku nggak ada urusan gitu kan. Ya sudah ya Rasulullah gitu, daripada Abu Jandal bikin bikin keonaran di jalan, kemudian merampok perdagangan kami. Ya udah, ambil aja Abu Jandal itu, tarik dia. Jangan biarkan dia jadi perampok di jalanan. Ambil dia, tarik dia ke Madinah. Dan akhirnya alhamdulillah Abu Jandal sampai ke Madinah memeluk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah gitu. Dan Rasulullah bahagia gitu. Kamu seorang muhajir dengan berbagai kesulitan, aku nggak bisa nolong kamu dan kamu bisa menolong diri kamu sendiri. Kamu kuat, kamu punya project, dan akhirnya Allah terima project itu, dan akhirnya Allah mudahkan engkau bertemu dengan aku. Inilah jalan hijrah ya, ketika kita terus bergerak. Jadi poinnya tadi ya, kita harus kuat yang pertama, kemudian yang kedua kita harus punya project, prestasi atau skill, yang ketiga kita harus jadi solusi. Solusi itu penting banget. Masyarakat kita lagi banyak kesulitannya macem-macem. Satu spot saja kita jadi solusi, Masya Allah, itulah step diterimanya hijrah kita. Kita harus jadi solusi. Yang ketiga, yang keempat, jangan pernah berhenti. Rasulullah SAW ini tipe pemimpin yang gak pernah berhenti. Sudah lari dari Mekah ke Madinah, itu gak berhenti. Oh, aku sudah menguasai Madinah. Enggak. Rasul itu sampai di Madinah membangun masjid, membangun ekonomi, membangun budaya, membangun politik, semuanya dibangun, tidak berhenti di Madinah, bahkan mengirimkan utusannya ke negeri-negeri lain. Bahkan ketika Rasulullah SAW beliau wafat, beliau sudah mendelegasikan duta-dutanya ke negeri-negeri besar. Beliau sudah berkirim surat kepada
ke Konstantinopel, ke Habasyah, ke Persia, itu kan ke negeri besar. Artinya apa teman-teman yang dirahmati Allah? Teruslah bergerak seperti matahari. Teruslah bergerak ya, seperti kehidupan ini Allah berikan kita pergerakannya, tidak berhenti. Karena setiap perubahan ada keindahan, setiap perubahan ada kekuatan, setiap perubahan ada pertolongan Allah, setiap perubahan ada distance, jarak yang kita tempuh semakin dekat kepada Allah.